Halo, jumpa lagi di Majoji Channel. Apa kabar kalian semua? Majoji harap kabar kalian luar biasa. Di video kali ini, Majoji akan membawakan sebuah cerita yang masih bertemakan Natal, karya seorang penulis terkenal, Hans Christian Andersen. Tapi sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru di Majoji Channel. Cerita kali ini Majoji ambil dari blog Dongeng 1001 Cerita yang berjudul Gadis Penjual Korek Api. Di malam Natal, orang-orang berjalan dengan wajah yang gembira memenuhi jalan di kota. Di jalan itu, ada seorang gadis kecil mengenakan pakaian compang-camping sambil menjual korek api. Mau beli korek api? Ibu, belilah korek api ini. Aku tidak butuh korek api, sebab di rumah ada banyak. Tidak ada seorang pun yang membeli korek api dari gadis itu. Tetapi, kalau ia pulang tanpa membawa hasil penjualan korek api, akan dipukuli oleh ayahnya. Ketika akan menyeberangi jalan, grek-grek, tiba-tiba sebuah kereta kuda berlari dengan kencangnya. Hiya, awas! Gadis itu melompat karena terkejut. Pada saat itu sepatu yang dipakainya terlepas dan terlempar entah kemana. Sedangkan sepatu sebelahnya jatuh di seberang jalan. Ketika gadis itu bermaksud pergi untuk memungutnya, seorang anak laki-laki memungut sepatu itu dan melarikan diri. Wah, aku menemukan barang yang bagus. Akhirnya gadis itu bertelanjang kaki. Di sekitarnya, korek api jatuh berserakan. Sudah tidak bisa dijual lagi. Kalau pulang ke rumah begini saja, ia tidak dapat membayangkan bagaimana hukuman yang akan diterima dari ayahnya. Apa boleh buat? Gadis itu membawa korek api yang tersisa, lalu berjalan dengan sangat lelahnya. Terlihatlah sinar yang terang dari jendela sebuah rumah. Ketika gadis itu pergi mendekatinya, terdengar suara tawa gembira dari dalam rumah. Di rumah yang dihangatkan oleh api perapian dan penghuninya terlihat sangat menikmati hidangan Natal yang lezat. Gadis itu meneteskan air mata. Ketika ibu masih hidup, di rumahku juga merayakan Natal seperti ini. Dari jendela terlihat pohon Natal berkelip-kelip dan anak-anak yang gembira menerima banyak hadiah. Akhirnya cahaya di sekitar jendela hilang dan di sekelilingnya menjadi sunyi. Salju yang dingin terus turun. Sambil menggigil kedinginan, gadis itu duduk tertimpa curahan salju. Perut terasa lapar dan sudah tidak bisa bergerak. Gadis yang kedinginan itu menghembus-hembuskan nafasnya ke tangan. Tetapi sedikit pun tak menghangatkannya. Kalau aku menyalakan korek api ini, mungkin akan terasa hangat. Kemudian gadis itu menyalakan sebatang korek api dan menggoreskannya di dinding. Lalu dari nyala api muncul sebuah penghangat. Oh, hangatnya. Gadis itu mengangkat tangannya ke arah tungku pemanas. Pada saat api itu padam, tungku pemanas pun hilang. Gadis itu menyalakan batang korek api yang kedua. Kali ini dari dalam nyala api muncul aneka macam hidangan. Di depan matanya berdiri sebuah meja yang penuh dengan makanan hangat. Wow, kelihatannya enak. Kemudian seekor angsa panggang melayang menghampirinya. Tetapi ketika ia berusaha menjangkau, apinya padam dan hidangan itu menghilang. Gadis itu segera mengambil korek apinya, lalu menyalakan lagi. Tiba-tiba, gadis itu sudah berada di bawah sebuah pohon Natal yang besar.
Wow, lebih indah daripada pohon Natal yang terlihat dari jendela tadi. Pada pohon Natal itu terdapat banyak lilin yang bersinar. Wah, indah sekali. Gadis itu tanpa sadar menjulurkan tangannya, lalu korek api bergoyang tertiup angin. Tetapi cahaya lilin itu naik ke langit dan semakin redup, lalu berubah menjadi bintang yang sangat banyak. Salah satu bintang itu dengan cepat menjadi bintang beralih. Wah, malam ini ada seseorang yang mati dan pergi ke tempat Tuhan ya. Waktu nenek masih hidup, aku diberitahu olehnya. Sambil menatap ke arah langit, gadis itu teringat kepada neneknya yang baik hati. Kemudian gadis itu menyalakan sebatang korek api lagi. Lalu di dalam cahaya api muncul wujud nenek yang dirindukannya. Sambil tersenyum, nenek menjulurkan tangan ke arah gadis itu. "Nenek!" Serasa mimpi gadis itu melompat ke dalam pelukan nenek. "Oh nenek, sudah lama aku ingin bertemu." Gadis itu menceritakan peristiwa yang dialaminya di dalam pelukan nenek yang disayanginya. "Kenapa nenek pergi meninggalkan aku seorang diri? Jangan pergi lagi. Bawalah aku pergi ke tempat nenek." Pada saat itu korek api yang dibakar anak itu padam. Kalau apinya mati, nenek pun akan pergi juga, seperti tuku pemanas dan makanan tadi. Gadis itu segera mengumpulkan korek api yang tersisa, lalu menggosokkan semuanya. Gulungan korek api itu terbakar dan menyinari sekitarnya seperti siang. Nenek memeluk gadis itu dengan erat. Dengan diselimuti cahaya, nenek dan gadis itu pergi naik ke langit dengan perlahan-lahan. "Nenek, kita mau pergi kemana?" "Ke tempat Tuhan berada." Keduanya semakin lama semakin tinggi ke arah langit. Nenek berkata dengan lembut kepada gadis itu, "Kalau sampai di surga, ibumu yang menunggu dan menyiapkan makanan yang enak untuk kita." Gadis itu tertawa senang. Pagi harinya, orang-orang yang lewat di jalan menemukan gadis penjual korek api tertelungkup di dalam salju. "Gawat, gadis kecil ini jatuh pingsan di tempat seperti ini. Cepat panggil dokter." Orang-orang yang berkumpul di sekitarnya semuanya menyesalkan kematian gadis itu. Ibu yang menolak membeli korek api pada malam kemarin menangis dengan keras dan berkata, "Kasihan kamu nak, kalau tidak ada tempat untuk pulang, sebaiknya aku masukkan ke dalam rumah." Orang-orang kota mengadakan upacara pemakaman gadis itu di gereja dan berdoa kepada Tuhan agar mereka berbuat ramah meskipun kepada orang miskin. Nah, itu tadi akhir dari cerita gadis penjual korek api. Dari cerita ini kita diajarkan dan diingatkan kembali untuk mengasihi sesama kita. Sama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Semoga cerita ini memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.